أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, terutama adalah nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini di kesempatan yang berbahagia ini di Sayyidul Ayyam kita bisa menjalankan tugas kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat yang ada di dalam diri kita yang sudah diberikan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin barakah di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat bertandaikan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang ada di dalam hati sanubari kita rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad, yang ada di dalam hati kita paling dalam adalah keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang cinta dan beriman kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita yakin kita yang menjalankan sunnah dan cinta kepada Nabi Muhammad, kita di yaumil qiyamah kelak akan dipanggil ummati, 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 dan akan mendapatkan syafaatul uzma, sehingga apa yang kita cita-citakan, setiap manusia cita-citakan akan mendapatkan syafaat dan masuk surga di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada bosan dan tiada henti khatib di atas mimbar yang mulia ini di hari Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan berkah ini, hari di mana ketika umat Nabi Muhammad mengangkat kedua tangan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya, hari di mana ketika umat Nabi Muhammad mengucapkan istighfar diampuni segala dosa-dosanya dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib ini berwasiat terkhusus buat diri khatib pribadi dan umumnya buat para jamaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Takwa di antaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita tempat, dimanapun kita berada, baik di tempat ramai maupun di tempat sepi, baik di tempat terang maupun di tempat gelap, hati kita yang paling dalam adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah takut kepada Allah, kalau hati ingin meningkatkan takwa kepada Allah, insyaallah yakin orang tersebut bakal hidupnya selamat dan berkah di dunia sampai akhir. Baik di dalam kantor maupun di dalam rumah tangga, baik dimanapun tempat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin kita
kita takut kepada Allah, semakin hari, semakin ganti tahun, ganti hari, ganti bulan, ganti jam, ganti detik, ganti waktu, semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sedikit dan semakin berkurang, bahkan semakin habis apa perbuatan apa, tingkah laku apa yang dilarang oleh Allah yang selalu kita kerjakan. Itu semua semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal takwa kita bakal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, insyaallah yakin orang yang meningkatkan takwa dan dapat jalan takwa di hadapan Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang tersebut akan diberikan rezeki dari arah yang tak terduga, baik rezeki dunia, terlebih-lebih nanti adalah rezeki akhirat. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua konsep yang selalu saya katakan dimanapun berada. Konsep yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di khutbah yang sangat singkat ini ada satu pertanyaan, kenapa Allah konsep dunia hasanah dulu, baru Allah konsep wa fil akhirati hasanah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, orang yang mendapatkan kebaikan di dunia, orang yang mendapatkan hasanah di dunia, maka orang tersebut insyaallah akan hasanah di akhirat. Orang yang akan hasanah di akhirat dan di dunia, orang yang hidupnya enak, hasanah di dunia, hasanah di akhirat, baik di dunia, baik di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka orang tersebut dijanji Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wa qina adzabannar. Jauh dan dihindari daripada azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala, terlebih daripada azab neraka. Kalau kita sudah dijauhi dari azab neraka, pasti dan yakin kita akan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di konsep dunia hasanah dulu. Ternyata di dalam kehidupan kita ada dua, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Yang kita jalani adalah hablum minannas. Perbaiki hablum minannas kita. Untuk apa? Untuk kita menuju hablum minallah. Hubungan baik kita terhadap istri, terhadap anak, terhadap teman rekan-rekan kerja kita, terhadap sesama manusia, apapun golongannya, kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada disebutkan terkhusus bila khusus buat si Ali dan si Ali, tapi semua hablum minannas. Ini konsep di dunia hasanah. Yang kedua kan, kalau di dunianya sudah hasanah, konsep hablum minannasnya sudah hasanah, pasti orang tersebut mempunyai hati, mempunyai diri yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak angkuh, tidak sombong, tidak ghibah, tidak namimah di dalam lisannya. Semua itu akan mendapatkan wa fil akhirati hasanah. Hablum minallahnya kita semakin perbaiki. Orang tersebut sudah dapat konsep di dunia, pasti orang tersebut dapat konsep wa fil akhirati hasanah. Pasti terhindar dari wa qina adzabannar, daripada azab neraka. Ayo kita konsep kehidupan kita. Mulai sekarang azab kita tidak tahu kapan menjemput kita, baik yang sehat maupun yang sakit. Malaikat Israel tidak pernah komunikasi dengan kita kapan akan datang menjemput kita. Perbaiki konsep dunia, perbaiki konsep dunia untuk menuju daripada konsep akhirat. Perbaiki hubungan sesama manusia, insya Allah kita akan perbaiki juga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan pernah kita sombong terhadap sesama manusia, karena itu adalah perbuatan yang dilaknat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak menerapkan daripada konsep dunia hasanah atau akhirati hasanah, yaitu iblis. Kenapa? Karena punya kesombongan di dalam hatinya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seterusnya dia kekal abadi di dalam neraka. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita konsep dunia hasanah wa bil akhirati hasanah dengan kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan bekal takwa hidup kita bakal dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.